Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat kuliah pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan pada alam terang menerang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Ega Ramadhani Fitri dengan NIM 20 30 30 40 10. Baiklah, langsung saja pada mata kuliah Bahasa Indonesia, kita hari ini akan membahas materi tentang artikel ilmiah. Artikel ini adalah tulisan yang berisikan kumpulan gagasan, ide dan hasil penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi yang disajikan secara struktur, sesuai metode ilmiah sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dalam artikel ilmiah yang dimana ada audien yang merupakan pendengar khusus dengan tujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan juga kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk menjadi sebuah referensi baru untuk dipikirkan, dikaji secara ulang, dan didiskusikan lagi baik secara lisan maupun dengan tertulis. Selanjutnya, sistematika penulisan artikel ilmiah. Secara umum, sistematika penulisan artikel ilmiah hampir mempunyai kesamaan satu sama lain. Variasi antara satu dengan lain selalu ditemukan, misalnya dalam susunan bab. Tapi petunjuk dan cara penulisan acuan dan lain-lain bisa berbeda. Untuk itu, setiap penulis artikel harus menyesuaikan diri agar artikel yang dikirimnya bisa diterima. Nah, di sini ada beberapa urutan sistematika penulisan artikel ilmiah yaitu sebagai berikut. 1. Judul artikel. Judul artikel yang baik itu bersifat singkat, jelas, informatif, serta tidak bertele-tele dan mengarah pada topik yang dibahas. Dalam penulisan penggunaan kata maksimalnya 12 kata karena judul menjadi titik awal untuk pembaca. Nomor 2 yaitu identitas penulis, yaitu berupa nama dan alamat penulis dengan tujuan untuk mengindeksan nama pengarang agar tidak diakui oleh orang lain. Dalam penyantuman nama tidak boleh dicantumkan nama gelar. Letaknya berada di bagian setelah judul dengan ukuran teks lebih kecil dari ukuran huruf teks inti. 3. Abstrak. Maksudnya yaitu penggambaran artikel secara keseluruhan mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, metode, teori, hasil dan simpulan secara ringkas dan singkat. Dan dalam abstrak terdiri dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah kata tidak lebih dari 150. 4. Keyword atau kata kunci, yaitu konsep kalimat yang mana menjadi acuan untuk sebuah topik artikel ilmiah yang dibahas oleh penulis artikel. Letak kata kunci berada di bawah abstrak. 5. Pendahuluan. Di sini berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, dan hasil dari penelitian. 6. Metode. Ini menjadi alur di mana penelitian harus memperoleh data yang sesuai dan sebagai alat analisis terkait bahan-bahan yang dikumpulkannya, apakah dengan menggunakan teori jenis data kualitatif atau kuantitatif. 7. Hasil penelitian. Ini berupa data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik serta gambar. Hasil ini harus relevan dengan tujuan penelitian serta menjadi latar belakang melakukan penelitian, apakah hasilnya akan sesuai dengan hipotensi atau tidak. 8. Pembahasan. Pada bagian pembahasan ini lebih menguraikan tentang teori yang digunakan serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan juga mengimplikasikan temuan yang didapat untuk dijadikan referensi ilmu pengetahuan, maka informasi yang disampaikan akan lebih mendalam. 9. Kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan berisikan penegasan secara keseluruhan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan dalam artikel. Sedangkan pada bagian saran berisikan saran untuk mengembangkan teori yang baru dengan harapan jauh lebih baik. 10. Ucapan terima kasih jika ada. Selanjutnya 11. Daftar pustaka.
berisikan referensi yang diambil oleh penulis. Dengan begitu, sumber yang didapat jelas dan bisa diujikan kebenarannya. Selanjutnya, strategi penulisan artikel ilmiah. Pada dasarnya, hal penting yang harus dipikirkan oleh seorang penulis artikel ilmiah pada tahap persiapan ini adalah 1. Pemilihan topik atau masalah untuk artikel ilmiah. Pemilihan untuk karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan cara A. Menentukan topik. Dengan menentukan ide-ide utama, kemudian uji dan tanya pada diri sendiri apakah ide-ide itu yang akan ditulis. B. Menelusuri topik. Bila topik telah ditentukan, kita menfokuskan topik tersebut agar dalam penulisannya tepat sasaran. C. Merumuskan tujuan dan manfaatnya. Kita dapat merumuskan dengan secara jelas dan tepat untuk dapat menghasilkan artikel tulis ilmiah yang terfokus pada sasaran atau sesuai topik yang kita bahas. 2. Time management. Menentukan waktu untuk melakukan penelitian tersebut agar sesuai rencana. 3. Meminta saran kepada senior. Maksudnya di sini jika kita kurang mengerti dalam pembuatan karya ilmiah atau jika kita telah menentukan topik yang akan dibahas, lalu kita bisa meminta saran kepada senior apakah topik yang akan kita jadikan artikel ilmiah ini tepat atau apakah bisa dibaca dan dimengerti oleh orang yang memiliki pengetahuan yang berbeda dengan penulis tentang apa topik yang kita bahas. 4. Mengidentifikasi pembaca artikel ilmiah. Sebelum menulis, kita harus menentukan siapa kira-kira yang akan membaca tulisan kita, agar karya tulis kita tepat sasaran dan dapat memuaskan kebutuhan pembacanya, akan informasi serta mudah dipahami oleh pembaca. 5. Menentukan cakupan isi materi artikel ilmiah. Ini berupa jenis dan jumlah informasi yang akan disajikan di dalam tulisan. 6. Memahami gaya kalimat yang efektif dan ringkas namun dapat mendeskripsikan semua gagasan. Nah, di sini pastikan tulisan kita ringkas dan efektif namun padat dalam memberikan informasi. Nah, dari materi ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa satu hal yang sangat penting untuk selalu diingat adalah sesegeralah menulis topik artikel ilmiah begitu permasalahan dapat ditemukan. Jika permasalahan itu tidak ditulis, ia akan semakin kabur dan lama-lama hilang dari perhatian kita. Akhirnya, kegiatan penulisan artikel ilmiah tertunda dan bahkan bisa gagal atau tidak jadi diselesaikan. Ada baiknya untuk selalu menginventarisasikan sebagai permasalahan yang menjadi minat kita. Dari inventarisasi itu, pilih salah satu atau dua saja yang memiliki daya tarik yang paling kuat. Kemudian dari permasalahan itu, kembangkan menjadi topik yang dapat dibahas, menjadi karya tulis artikel ilmiah. Kalau topik telah dirumuskan secara spesifik, maka bangunlah kisi-kisi pembahasannya. Untuk masing-masing topik, dari kisi-kisi akan lahir detail arah pembahasan yang bisa mengikuti pendekatan ilmiah. Membangun kisi-kisi harus memperhatikan alur pikir dan logika yang teruntut dan sistematis. Dalam menulis karya ilmiah, sangat penting pula diperhatikan mengikuti aturan ataupun sistematika dari jurnal atau majalah ilmiah yang dituju. Tulisan yang menarik adalah tulisan yang enak dibaca dan komunikatif. Oleh sebab itu, pilihan kata berperan amat besar dalam hal ini. Pilihan kata adalah kata-kata yang dipakai oleh seorang penulis dalam tulisannya. Pilihan kata pada hakikatnya merupakan salah satu unsur kebahasaan yang membentuk gaya di samping struktur kalimat. Untuk mencapai gaya tulisan yang baik dan lancar, penguasaan kosakata seorang penulis haruslah diperluas dan juga diperhatikan penguasaan berbagai struktur kalimat yang sewaktu-waktu perlu dikembangkan dan digayakan sesuai dengan ragam tulisan yang dikehendaki. Demikianlah hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi tentang artikel ilmiah. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.